Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Cahya dari kelompok 4 shift 9 akan menjelaskan tentang tugas dari praktikum BPAD. Soalnya adalah rancanglah use case diagram berdasarkan studi kasus yang ada dan lakukan analisis terhadap use case form diagram yang telah dibuat. Studi kasus tugas mandiri, Igrasias Telkom University Integrated Academic Information System merupakan aplikasi yang menyediakan layanan bagi seluruh sivitas akademika Telkom University terkait kebutuhan akademik dan non-akademik. Igrasias menggunakan sistem single sign-on, di mana hanya dengan menggunakan satu akun, user dapat menggunakan berbagai macam aplikasi Igrasias akademik hanya dengan memberi layanan kepada penggunanya dalam ruang lingkup akademik saja. Igrasias tersebut dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen dalam hal mengurus berbagai kegiatan akademik dan administrasi di Telkom University. Pada Igrasias sendiri memiliki banyak kegiatan yang diatur di dalamnya. Salah satu proses kegiatan yang dilakukan di Igrasias adalah kegiatan untuk registrasi mata kuliah. Kegiatan registrasi mata kuliah adalah kegiatan yang dilakukan di setiap awal semester baru. Dikarenakan begitu banyaknya mahasiswa yang melakukan registrasi, maka dimanfaatkanlah Igrasias ini untuk hal registrasi mata kuliah. Untuk proses dari registrasi mata kuliah, mahasiswa dimulai dengan login ke website Igrasias. Tetapi, umumnya sebelum melakukan registrasi, harus mengisi survei akademik tentang proses pengajaran dosen semester lalu. Setelah selesai mengisi survei tersebut, mahasiswa dapat melanjutkan proses registrasi. Selanjutnya, mahasiswa akan memilih mata kuliah yang akan diambil di semester yang bersangkutan. Dan mahasiswa bisa melihat jadwal dari mata kuliah yang diambil untuk memastikan apakah ada mata kuliah yang bentrok atau tidak. Setelah mahasiswa selesai menginputkan mata kuliah dan memastikan bahwa mata kuliah yang diambil tidak ada yang bentrok, maka mahasiswa akan mengajukan ACC kepada dosen wali dan juga dapat mengirimkan pesan dari dosen wali. Lalu, mahasiswa akan menunggu ACC dari dosen wali yang bersangkutan. Tanpa mendapat ACC dari dosen wali, maka mahasiswa tidak akan dapat melanjutkan proses registrasi ke tahap selanjutnya, yaitu cetak KSM. Dalam hal registrasi mata kuliah, dosen wali sendiri berkewajiban untuk melihat setiap rencana studi mata kuliah yang diambil tiap mahasiswa, melihat pesan yang dikirimkan mahasiswa, dan juga melakukan ACC terhadap rencana studi yang dilakukan mahasiswa yang bersangkutan. Dosen juga dapat melakukan riset mata kuliah yang diambil mahasiswa ketika rencana studi yang diambil mahasiswa tidak sesuai atau ada masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana Agung Rananda. Selamat malam, saya Nanda. Saya akan menjelaskan tentang diagram use case untuk kasus yang telah dibacakan oleh Rizky. Jadi di sini mahasiswa melakukan login terlebih dahulu dan mahasiswa tersebut baru dapat melakukan pemilihan mata kuliah. Di sini tipenya itu adalah include karena setelah mahasiswa melakukan login, mahasiswa wajib melakukan pemilihan mata kuliah. Namun sebelum itu, mahasiswa harus melakukan survei terlebih dahulu, di mana di sini arah include mengacu ke pemilihan mata kuliah. Lalu setelah melakukan survei, mahasiswa terus melakukan pemilihan mata kuliah, mahasiswa dapat mengajukan ACC dan kirim pesan ke dosen wali. Lalu mahasiswa juga melihat jadwal yang dari mata kuliah yang telah mahasiswa pilih. Nah, di mana dalam pengajuan ACC dan kirim pesan ke dosen wali, mahasiswa dapat mencetak KSM. Namun untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar. Oke, selamat malam dan juga selamat pagi. Saya akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh anak Agung sebelumnya. Jadi untuk proses yang dilakukan oleh si mahasiswa ini dalam melakukan pengajuan rencana studi, yaitu pengajuan ACC ini, setelah mereka melakukan registrasi rencana studi, maka proses selanjutnya adalah proses ACC dari rencana studi oleh dosen wali. Jadi si dosen wali ini dia melakukan ACC dari rencana studi yang sudah diajukan oleh mahasiswa.
Dan juga selain itu dosen wali juga bisa melihat pesan yang diberikan oleh si mahasiswa untuk dosen wali tersebut apabila si mahasiswanya mengirimkan pesan ke dosen wali tersebut. Jadi setelah si dosen wali ini melakukan ACC rencana studi, selanjutnya si mahasiswa tersebut bisa mencetak KSM dari menu ACC mata kuliah yang sudah dipilih di menu tersebut. Jadi mahasiswa bisa memilih antara cetak KSM atau hanya melihat saja. Jadi fungsi extend ini adalah tidak harus si mahasiswa melakukan cetak KSM. Bisa saja mahasiswa hanya melihat KSM tersebut tanpa harus mencetaknya. Lalu juga di dalam pemilihan mata kuliahnya, si mahasiswa juga bisa melihat jadwal mata kuliah yang sudah diambil sebelumnya. Jadi di KSM juga ada jadwal mata kuliah yang sudah diambil nantinya. Jadi pada tahap akhir adalah ACC dan juga mencetak KSM. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 4 di shift 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.